Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Anissa Maharani dari kelas B2 dengan NPM 1012181. Di sini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya tentang Ma'rifatul Quran. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Nah, yang pertama yaitu Ma'rifatul Quran atau mengenal Quran. Nah, apa sih Al-Quran? Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan reaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan atau reformasi. Nah, selanjutnya yaitu pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada Ta'rifatul Quran, yang kedua Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran, yang ketiga yaitu Asmaul Quran dalam konteks Makanatul Quran, dan yang terakhir yaitu Muqtada al-Iman bil Quran. Yang pertama yaitu Ta'rifatul Quran atau definisi Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kalamullah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasannya dari kekurangan sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenaran yang ada di dalamnya adalah mutlak. Kedua yaitu mukjizat. Mukjizat merupakan hal yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Kemujizatannya dapat dilihat dari keorisinalannya. Belasan abad sudah, kitab ini tidak berubah meskipun hanya satu huruf. Demikian hingga akhir zaman. Allah telah menjamin untuk menjaganya sehingga tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemujizatan lain dapat dilihat dari kesempurnaan bahasa dan kandungannya. Selain itu, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dalam Quran surat tersebut, Allah memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad SAW tentang keraguan mereka terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu diturunkannya ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah atau hati. Selanjutnya yang keempat yaitu diriwayatkan secara mutawatir. Informasi agama dalam Islam harus melalui periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang adil, sempurna hafalannya, dan tidak mungkin sepakat berbohong. Yang terakhir yaitu membacanya merupakan ibadah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, maka membacanya merupakan ibadah. Membacanya merupakan indikasi keimanan seseorang. Semakin besar iman seseorang, semakin intens membacanya. Nah, selanjutnya yaitu Asmaul Husna atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagai mana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Di antara lainnya yaitu yang pertama yaitu Alkitab. Karena ia ditulis diambil dari kata kataba menulis. Kitab sama dengan maktub berarti yang ditulis. Yang kedua yaitu Al-Huda sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka Al-Quran adalah yang memberikan komando. Yang ketiga yaitu Al-Furqan karena ia membedakan yang benar dengan yang batil. Selanjutnya yaitu sebagai Ar-Rahmat karena keberadaannya merupakan wujud rahmat Allah bagi umat manusia. Yang selanjutnya yaitu An-Nur atau cahaya karena ia menerangi jalan hidup manusia. Orang yang beriman menjadikannya sebagai obat penerang. Selanjutnya yaitu Asyifa atau obat karena ia mengobati penyakit yang ada di dalam dada manusia. Selanjutnya yaitu Al-Haq atau kebenaran karena Al-Quran adalah kebenaran hakiki yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang selanjutnya yaitu al-mau'idoh atau nasihat, karena isinya merupakan nasihat dan wejangan yang sangat berguna bagi umat manusia. Yang terakhir yaitu az-zikru sebagai peringatan. Selanjutnya yaitu Al-Quran mempunyai kedudukan tersendiri. Nah, yang pertama yaitu sebagai kitab berita dan kabar tentang berbagai hal yang telah sedang dan akan terjadi, baik yang terjangkau oleh indera manusia maupun yang masih gaib. Selanjutnya itu kitab sebagai hukum dan syariat, karena memuat hukum dan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya itu sebagai jihad, karena ia menggelorakan semangat jihad dan menjadi panduan para mujahidin. Selanjutnya yaitu sebagai tarbiyah, karena ia mendidik orang-orang yang beriman, mereka membaca, memahami dan mengamalkannya agar menjadi mukmin yang baik. Selanjutnya itu sebagai pedoman hidup, karena orang-orang yang beriman menjadikannya sebagai panduan dalam hidup mereka. Selanjutnya itu sebagai ilmu pengetahuan, karena ia memuat berbagai pengetahuan, mendorong dan memberi dasar-dasar yang kokoh bagi pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu muqtada al-iman bil Quran. Iman kepada Al-Quran menuntut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh orang yang telah menyatakan beriman kepadanya. Keimanan itu tidak sempurna, bahkan patut dipertanyakan kebenarannya apabila ia belum memenuhinya. Di antaranya terdapat konsekuensinya, yaitu akrab dengan Al-Quran atau mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Seseorang yang dikatakan akrab dengan Al-Quran apabila ia melakukan interaksi yang intens dengannya dengan cara mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tunduk terhadap hukum-hukum. Al-Quran sebagai hukum dan perundang-undangan tidak cukup dibaca dan dikaji. Al-Quran harus dipatuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada, karena hukum-hukum yang ada di dalamnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Penolakan dan pembangkangan terhadap Al-Quran merupakan kebodohan yang hanya akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Selanjutnya yaitu mengajak atau menyuruh orang kepadanya, karena ia yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki dan menenteramkan, maka ia pun harus mengajak orang lain kepadanya dengan cinta dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, karena sebagian nilai dan hukumnya hanya dapat ditegakkan bersama dengan orang lain dalam wadah jamaatul muslimin yang solid. Dan yang terakhir yaitu menegakkannya di muka bumi. Nilai dan hukum-hukum yang menyangkut kehidupan pribadi ditegakkan dalam dirinya sebagai individu, entah itu dalam kehidupan sosial, politik, dan sehari-harinya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.